Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu pada topik pembahasan suhu dan kalor. Sebelum itu, apa sih yang teman-teman ketahui tentang hubungan antara massa suatu benda dan kalor yang dimilikinya? Kemudian, bagaimana pengaruh suatu massa terhadap jumlah kalor pada suatu benda tersebut? Ada yang bisa menjawab? Baik, ini ada yang berpendapat bahwa hubungan dari massa dan kalor itu berbanding terbalik, di mana pengaruhnya semakin besar massa, maka kalornya itu akan semakin mengecil. Nah, untuk mengetahui pendapat ini benar atau tidak, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kalor, hubungan dari konsep yang ada di suhu dan kalor itu apa saja, terus faktornya juga apa saja. Jadi, kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke suhu yang rendah, di mana faktor yang mempengaruhi jumlah kalor itu meliputi massa zat, kalor jenis zat, dan perubahan suhu. Nah, dari faktor ini dapatlah diturunkan hubungan kalornya, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, dari persamaan ini, itu dapat dilihat bahwa hubungan dari kalor dan massa itu berbanding lurus, di mana jika massanya semakin besar, maka jumlah kalornya itu juga bertambah, seperti itu. Nah, supaya teman-teman lebih paham dan yakin dengan hubungan dari konsep-konsep yang dibahas tadi, yaitu massa dan kalor, di mana teman-teman ini beranggapan bahwa massa itu berbanding terbalik dengan kalor. Di sini saya akan memberikan LKPD studi kasus di mana isinya itu ada sebuah kasus dan teman-teman itu harus menjawab sesuai dengan soal yang diberikan. Di situ juga ada terdapat pertanyaan dan juga perhitungan. Setelah itu, satu orang dari teman-teman boleh mempresentasikannya. Ini adalah isi dari LKPD studi kasus mengenai hubungan massa dan kalor. Nah, nanti teman-teman isi nama dan kelasnya. Nah, kemudian ini ada tujuan teman-teman untuk mengisi LKPD studi kasus ini. Kemudian ada teori singkatnya juga, teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Nah, di teori ini itu ada hubungan antara kalor, massa, kalor jenis, dan perubahan suhunya, di mana dinyatakan persamaan Q sama dengan M dikali C kali delta T. Nah, di bawah ini adalah studi kasus yang harus teman-teman selesaikan. Teman-teman boleh baca terlebih dahulu. Kemudian nomor 2 itu teman-teman bandingkan hasil perhitungannya. Kemudian nomor 3, pendapat teman-teman gelas mana yang memiliki kalor lebih banyak dan alasan teman-teman itu apa, seperti itu. Kemudian yang terakhir, jika kedua gelas dipanaskan hingga mencapai suhu 90 derajat Celcius, gelas mana yang akan membutuhkan waktu lebih lama. Nah, di sini teman-teman sajikan perhitungannya, kemudian jelaskan juga alasan yang teman-teman peroleh. Seperti setelah hasil yang teman-teman peroleh, maka buatlah kesimpulannya. Kesimpulan dari yang teman-teman dapatkan itu apa, hubungan massa dan kalor itu apa, seperti itu ya. Oke, dari hasil LKPD kalian ini, perbandingan hasil perhitungannya yaitu gelas B membutuhkan kalor 2 kali lipat dari gelas A, itu sebesar 142,12 kJ dibanding 71,06 kJ. Nah, artinya dari perhitungan kalian ini, jawaban yang sudah kalian jawab di LKPD studi kasus itu membuktikan bahwa hubungan dari massa dan kalor, di mana semakin besar massa air, itu semakin banyak kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Seperti itu. Artinya hubungan massa dan kalor itu berbanding lurus, seperti itu. Nah, agar kalian lebih yakin, paham dan lebih percaya bahwa hubungan konsep ini benar, setelah ini akan ada video eksperimen sederhana di mana eksperimen sederhana ini membutuhkan 2 gelas beker, yaitu dengan air yang pertama, gelas pertama itu berisi 100 ml, gelas kedua itu 200 ml,
kemudian ada pembakar spiritus, ada termometer. Baik, ini adalah eksperimen sederhana untuk membuktikan pengaruh massa terhadap kalori. Nah, untuk langkah awal dari percobaan ini, yaitu yang pertama kita mengukur terlebih dahulu suhu awal dari kedua gelas. Yang gelas pertama itu 100 ml, dan yaitu dengan suhu awalnya 29 derajat Celcius. Lalu kemudian suhu awal di gelas yang kedua yaitu 200 ml, itu suhu awalnya sebesar 29 derajat Celcius, artinya suhu awal dari kedua gelas ini adalah sama. Kemudian, kedua gelas ini dipanaskan dengan pembakar yang sama dalam waktu yang sama juga. Nah, setelah dipanaskan kedua gelas ini, maka kita ukur suhu akhir dari kedua gelas tersebut. Setelah dipanaskan, suhu akhir dari gelas yang berisikan air 100 ml itu naik sebesar 44 derajat Celcius. Sedangkan gelas yang berisikan air dengan massa yang lebih besar, yaitu 200 ml, itu suhunya berubah menjadi 41 derajat Celcius. Nah, dari percobaan ini, dari kedua gelas yang sudah kita panaskan ini, maka dapat membuktikan bahwa dari yang gelas yang massanya itu lebih besar, itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga jumlah kalori yang lebih besar. Sedangkan untuk perubahan suhunya itu semakin mengecil. Bisa dilihat hasil percobaan tadi bahwa perubahan suhu dari gelas yang berisikan air 200 ml itu sebesar 41 derajat Celcius. Sedangkan untuk gelas yang berisikan air 100 ml itu perubahan suhunya sebesar 44 derajat Celcius. Hal ini membuktikan, dari eksperimen sederhana ini membuktikan bahwa hubungan konsep dari massa dan kalori itu berbanding lurus, di mana semakin besar massa, maka semakin besar pula jumlah kalori yang dibutuhkan, dan perubahan suhunya itu semakin mengecil, seperti itu. Sudah bisa dipahamin kan teman-teman? Artinya tuh massa yang lebih besar itu akan membutuhkan jumlah kalorinya itu lebih banyak, seperti itu. Oke, dari yang sudah kita bahas tadi, diharapkan teman-teman bisa paham dan tidak mengalami miskonsepsi lagi mengenai hubungan dari massa dan kalor, seperti itu. Nah, ini adalah aplikasi lain atau contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengaruh kalor terhadap massa atau hubungan kalor dengan massa itu dalam kehidupan sehari-hari, di mana contoh yang pertama yaitu pada saat kita memasak air. Misalnya nih, teman-teman masak air, ada dua panci. Yang pertama, panci pertama itu 2 liter, panci kedua itu 1 liter. Nah, pastinya kan untuk memanaskan kedua air ini, pastinya yang lebih membutuhkan kalori yang lebih banyak itu air yang berisikan 2 liter kan, dengan waktu yang lama pula. Nah, sedangkan untuk yang 1 liter air ini pastinya membutuhkan waktu dan jumlah kalori yang lebih kecil dibandingkan dari yang 2 liter tadi. Nah, contoh lainnya itu pendinginan minuman. Misalnya nih, teman-teman punya 2 botol. Nah, botol yang satu itu lebih besar, botol yang satunya lagi itu lebih kecil. Ini kedua botol ini sama-sama panas gitu ya. Nah, teman-teman mau mendinginkannya. Nah, untuk mendinginkan kedua botol ini, tentunya botol yang lebih besar itu bakalan lebih dinginnya itu lebih lama kan, dibandingkan dengan botol yang lebih kecil. Nah, kenapa botol yang lebih kecil ini lebih lama dibandingkan harusnya yang botol kecil ini lebih cepat ya. Yang botol kecil ini lebih cepat mendingin daripada yang botol besar. Mengapa? Itu karena dia masanya itu lebih kecil daripada si botol yang besar ini, seperti itu. Nah, pasti teman-teman pernah juga kan mendinginkan botol minuman
yang lebih besar kah atau yang lebih kecil kah? Pasti botol yang lebih besar ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendinginkannya, karena botol yang lebih besar ini itu memerlukan jumlah kalor yang lebih besar, lebih banyak daripada botol yang lebih kecil. Kemudian contoh terakhir ini pada saat kita nyetrika pakaian. Misalnya itu pada pakaian yang bahannya itu jenisnya tebal dan bahan yang jenisnya tipis. Nah, tentunya bahan yang jenisnya tebal ini kita analogikan sebagai massa. Bahan yang tebal ini kita analogikan sebagai massa yang lebih besar. Sedangkan pakaian tipis ini, pakaian yang dengan bahan tipis itu kita analogikan dengan massa yang lebih kecil. Artinya, saat kita menyetrika pakaian yang lebih tebal, berarti artinya kita menyetrika pakaian dengan massa yang lebih besar kan. Nah, artinya kita membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menyetrika pakaian tersebut. Nah, kemudian untuk kita menyetrika pakaian lebih tipis ini, artinya massa yang pakaian tipis ini lebih kecil dibandingkan dengan pakaian tebal tadi. Artinya energi yang kita butuhkan untuk menyetrika pakaian yang tipis ini lebih kecil juga dibandingkan dengan pakaian yang tebal tadi. Seperti itu, teman-teman. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada tugas buat teman-teman, di mana tugas ini kalian itu buat proyek. Nah, proyek ini melakukan eksperimen, baik itu secara virtual atau eksperimen sederhana. Untuk yang secara virtual, teman-teman bisa menggunakan pet simulation, atau eksperimen sederhananya, nah teman-teman bisa menggunakan atau lihat di YouTube contoh eksperimen sederhana tentang suhu dan kalor. Contohnya kan udah ada tuh di video yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, seperti itu tugas untuk teman-teman. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita, ini ada pertanyaan untuk teman-teman sebagai tes evaluasi agar tahu bahwa teman-teman ini sudah tidak mengalami miskonsepsi atau lebih tepatnya sudah paham mengenai hubungan antara kalor dengan massa. Jadi, sebuah pemanas ruangan dapat memanaskan kamar tidur kecil dalam waktu 15 menit. Mengapa pemanas yang sama membutuhkan waktu lebih lama untuk memanaskan ruang tamu yang lebih besar ke suhu yang sama? Mungkin satu orang dari teman-teman boleh menjawab. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berani menjawab tes evaluasi ini. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita pelajari tadi, dari LKPD, dari eksperimen sederhana juga, itu membuktikan bahwa untuk tes evaluasi ini, pemanas itu membutuhkan waktu lebih lama untuk memanaskan ruang tamu yang lebih besar. Mengapa? Karena ya tadi itu karena ada banyak massa udara yang perlu dipanaskan. Nah, ini kan sesuai dengan prinsip bahwa massa itu berbanding lurus dengan kalor yang dibutuhkan. Nah, itu kan sudah kita jelaskan tadi ya, sudah dibahas juga di eksperimen sederhana tadi, di LKPD juga sudah. Nah, maka dari itu untuk menjawab ini, mengapa pemanas yang sama membutuhkan waktu lebih lama untuk memanaskan ruang tamu yang lebih besar ke suhu yang sama? Ya, karena di ruangan tamu yang lebih besar itu lebih banyak masanya gitu. Makanya dia memerlukan waktu yang lebih lama untuk dipanaskan seperti itu. Nah, ini udah sesuai dengan konsep yang tadi ya teman-teman ya. Ya, dimana hubungan massa dan kalor itu berbanding lurus. Semakin besar massa, maka semakin besar pula jumlah kalor yang dibutuhkan dan semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menjawab dan ikut aktif di kelas kita hari ini. Oke, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Semangat selalu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.